Jadi gue cuma punya baterai 49% dan gue harus replace konten gue yang kemarin. Jadi hari ini gue mau ngulik Open Sound Meter. Buat kalian yang udah tahu, gue selama ini tuning speaker pakai Smart. Tapi sebenarnya ada software gratisan kok kayak REW. Nah ini salah satu software juga yang gratisan, terutama dibuat komputer, Open Sound Meter gitu. Looks-nya mirip banget. Kalau kemarin gue lihat, looks-nya mirip banget kayak Smart. Tinggal kita coba aja nih. Ini sekalian kita ngulik sistem Open Sound Meter. Kita lihat ada fitur apa aja di dalam situ dan kita gimana cara bacanya. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke komputer. Ini gue mau kasih lihat routing gue. Sesimpel ini harusnya udah sering gue keluarin. Ini adalah diagram untuk tuning. Pertama gue punya komputer di sini. Terus dari komputer ini dia jalan Smart ataupun Open Sound Meter, kirim USB ke sound card. Nah ini kalau sound cardnya multi input, kita bisa terima dari berbagai macam input. Terus yang paling penting adalah sinyal dari generator loopback-nya ini. Nah ini sekarang gue pakai Focusrite Solo, dan enaknya Focusrite Solo itu ada loopback internalnya. Tapi era sekarang itu banyak sound card yang udah ada internal loopback-nya, kayak gue dulu pernah pakai Presonus Revelator, Focusrite, Motu dulu gue pernah pakai. Jadi banyak perangkat-perangkat sound card itu yang udah ada internal loopback-nya gitu. Nah itu untuk tuning bisa dipakai gitu. Kalau nggak ada kita bisa pakai mechanical loopback aja, nggak ada masalah. Jadi dari sound card kita kirim sinyal nih generator out ke mixer misalnya. Nah, nanti keluar dari mixer kita bisa tap in ke dalam input 1 misalnya. Terus dari mixer kita bisa kirim ke DSP, terus kita bisa tap in lagi. Terus yang paling umum kita pakai adalah dari sound card, generator out, masuk ke mixer, DSP amplifier, dia ke speaker, terus kita pasang microphone measurement gitu. Ini kebetulan di ruangan gue udah gue bikinin sistem kecil ini. Jadi di atas ini udah ada microphone dan speaker, nanti gue kasih lihat videonya. Simple aja, nggak ribet-ribet gitu ya. Jadi semua sistem sudah integrate di dalam ruangan gua. Tinggal kita nyalain Open Sound Meter-nya. Kita nyalain Open Sound Meter. Ini kebetulan gua udah download Open Sound Meter-nya. Kalian yang mau download bisa buka opensoundmeter.com. Ini dia nih. Tinggal dicari aja, gua pakai versi 1.52, ini yang paling baru. Untuk versi komputernya gratis, tapi untuk versi iPad-nya berbayar sekitar 1 jutaan. Nah ini kalau dibandingkan sama Smart jauh lebih murah ya. Apalagi komputernya gratis gitu. Jadi kita bisa cobain. Kita close. Nah ini looks-nya udah cukup umum gitu ya kalau di Smart. Dia punya 3 window. Nah ini kita bisa ganti-ganti window-nya. Ada yang single, ada yang double, ada yang three. Kita coba lihat dari single dulu. Nah ini single, di atas ini, di pojok kanan atas ini kita bisa ganti nih kebutuhannya apa aja. Nah ini banyak gitu ya kebutuhannya apa aja. Misalnya ada spektrum, ada magnitude, ada phase gitu ya, ada impulse, ada step, dan masih banyak lagi. Nah ini jujur ada beberapa istilah yang mungkin gue sendiri belum ngerti gitu ya. Jadi kita pakai yang kita ngerti aja dulu. Pertama spektrum, ini harusnya sama kayak di Smart juga, ada window khusus spektrum. Nah ini karena gue belum nyalain sistemnya, kita coba setup dari awal ya. Kita klik Open Sound Meter-nya, sebentar. Oke. Ini ada file, kita bisa lakukan add measurement atau Ctrl A. Oke, keluar nih measurement di sini. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa lihat profile view-nya di bawah sini nih, properties-nya. Jadi kalau di Open Sound Meter tuh harus diklik dulu baru keluar apa sih properties-nya nih, kayak misalnya grafik nih, kita klik dulu grafiknya, kita bisa lihat nih, oh dia itu akan menampilkan dari 20 Hz hingga 20.000 Hz gitu. Nah ini waveform-nya berapa, Y2-nya berapa, jadi yang di kiri sini nih. Gitu, jadi kita bisa klik dulu measurement-nya. Terus kita kasih tahu dulu dia mau dapat input dari mana. Ini kebetulan sound card gua itu microphone inputnya ada di channel 2, jadi gua pakai channel 2. Terus
Oh, sebelumnya kita ganti dulu nih, focus right. Focus right, focus right. Ini dia, analog 1, 2, focus right. Bisa? Nah, ini mic-nya udah nomor 2. Nah, ini kenapa masih kecil? Karena gue belum nyalain phantom-nya. Tada! Nyalain phantom. Nah, itu dia baru kelihatan. Oke. Oke, jadi ini terkesan sangat lambat ya. Kita udah dapat sinyal, udah dapat nih dari mikrofon. Nah, ini tadi mikrofon input ada di bawah sini, M2 measurement biasanya, karena gue pakai channel 2 jadi dapat channel 2. Nah, yang ini kita bisa pakai loop-nya aja. Nah, ini coba kita lihat. Dia nggak kebaca loopback-nya, nggak dikebaca di sini ya, cuma 1+2 doang. Jadi ini loopback-nya dari open sound meter-nya kayaknya bukan dari focus right-nya. Kita coba cek focus right-nya. Ya, ini dia. Focus right solo, channel 2, preferences 48. Yep. Bener sih, harusnya nggak ada ini, nggak ada apa-apa. Jadi kalau pakai Focusrite sebisa mungkin direct monitornya off ya guys. Karena kalau dia on, berarti apa yang masuk di input akan dikeluarin lagi di output. Dan ini akan mengacaukan pengukuran kita. Jadi sebisa mungkin direct monitornya off. Oke, jadi ini kita udah klik. Untuk di Spectrum, loop dia pakai internal loop. Internal loopnya open sound meter, bukan dari Focusrite-nya. Terus ini ada reference offset, ada gain, ada apply estimated gain, terus ada delay. Nah ini dia jadi satu, delaynya nanti aja. Ini untuk dual channel measurement. Untuk sementara kita pakai single channel dulu. Di sini ada averaging-nya. Nah tuh ini 0,5, dia geraknya lebih cepat. Ada 1 Hz. Nah ini juga lebih cepat. Ini averaging ya. Nah ini kenapa ada LPF, ada FIFO, ada OFF. Ini mesti dibaca user manualnya. Tapi dari yang kemarin gue baca, si Pavel tuh menyarankan pakai LPF aja. Jadi tinggal kita mainin aja ini seperti apa. Terus ini ada power. Transform form, coba kita lihat 10. Nah ini 10 berarti FFT size-nya berarti ya. Harusnya ini nggak usah diganti, cukup di 14 aja supaya pengukuran kita itu bisa terukur dari low frekuensi hingga high frekuensi. Jadi mungkin trade off-nya dia defaultnya di 14 atau di mungkin 14, kalau di 15 mungkin dia terlalu lambat gitu ya. Ya kan? Agak lebih lambat responsnya. Jadi mungkin trade off paling baik menurut dia ada di 14. Oke. Ya, cukup. Terus oke. Kita bisa lihat, oh ini di kursornya juga ada tuh. Ada indikatornya berapa dB sama frekuensinya berapa. Oke, bagus. Nah, ini mode line, kita bisa ganti ke bars. Yap. Line, bisa juga ganti lines, jadi lines and bar. Gue kayaknya akan stay di line aja. PPO tuh points per octave, mau nyala mau enggak. Nah ini enggak sih, kayaknya off aja dulu. Oh ini dia nih. Ini kalau di smart namanya banding ya. Jadi dia akan ngeband frekuensi mana yang dicukupkan gitu. Ini kalau kita ganti ke bars, dimensi kotaknya ini akan menjadi lebih besar kalau kita pakai kalau pakai PPO yang kecil atau points per octave ya kalau di sini. Ini banding, ini juga kepake untuk nge-reduce noise. Jadi untuk sementara pakai lines, tapi PPO gue mungkin biasanya gue main di 12 aja cukup. Gitu. Ini scale-nya dBFS atau mau SPL. Untuk sekarang karena gue nggak calibrate, pakai dBFS aja. Oke, ini measurement loop. Nah, ini ada inverse polarity, nggak ngaruh.
reset buffers. Oke, dia akan ngereset buffersnya seperti apa. Calibrate ini untuk pengukuran SPL, tapi nanti dulu. Iseng aja, iseng. Oh bukan, calibrate ini adalah tombol calibrate buat masukin calibrate filenya. Kalau misalnya kalian punya mikrofon yang datang dengan calibration file, ini mungkin bisa kita adjust nih di dalam sini gitu. Ini kebetulan gue pakai Behringer ECM 8000, simple aja, nggak usah aneh-aneh. Jadi kayaknya gue nggak perlu tombol ini. Ini kita bisa kasih nama Behringer ECM 8000. Oke, kita bisa ganti warna juga. Di kuning misalnya. Twing. Wah, nggak kontras ya. Oke, kita ganti biru lagi aja. Oke, aman. Terus ini ada offset. Kita bisa tambahin misalnya jadi 3 offset. Plus 3 mungkin. Oh, ini reference-nya nggak ada. Ini reference-nya. Ini gain kita. Nggak naik, bro. Kayaknya tidak digunakan seperti itu. Kayaknya ini tuh buat yang di sini nih. Nanti kita coba pas di measurement kali ya. Pas di dual channelnya, ini kan masih single channel. Oke, ini yang satu window. Cukup. Kita coba yang double window. Oke. Ini ada spektrum. Gua akan coba ini ganti ke phase. Ganti ke magnitude. Oke. Terus kita coba lihat generatornya. Ini generator. Ingat kalau di Open Sound Meter itu kita butuh klik dulu baru dapat bisa lihat propertiesnya. Jadi ini gue klik generatornya. Ini ada beberapa macam input noise, ada white noise, sin. Ini berarti single tone gitu ya. Ada sine sweep, ada music noise, brush, MLS plus, brown, dan sine brush. Nah ini gue juga nggak tahu, ada beberapa istilah yang gue nggak tahu. Tapi kita main aman aja dulu, kita main pakai pink noise aja dulu. Output device, Focusrite bener. Keluarinnya di 1 dan 2 di kanan sini. Ini lokal. Oke, kita coba apakah dia bunyi. Bunyi guys. Jadi bunyi ini kita bisa lihat measurement-nya berapa. Di bawah sini sama reference-nya, R-nya tuh yang bawah. Reference-nya tuh yang bawah ternyata levelnya agak lebih kenceng. Nah ini kita biasa kalau di smart kita harus samain dulu levelnya. Coba samain dulu. Oke. Secara level Oke, jadi kemarin gue udah sempat belajar kalau kita mau matiin generator tuh pakai Alt G gitu ya. Jadi ini gue mencoba tadi pakai shortcut Alt G, udah bisa. Jadi kita bisa dapat ada spektrum dan juga magnitude. Oke, bagus, magnitude-nya bagus. Terus kita bisa coba ketik, kita bikin sama kayak smart ininya. Looks-nya. Oke, ini adalah phase, ini adalah magnitude. Oke, coba kita lihat di sini shortcut untuk. Nah, ini ada shortcut-nya juga. Kita bisa lihat di sini ada shortcut apa aja. Nah, gue mau cari shortcut untuk store. Ada nggak ya? Generator, Ctrl G, Tools, Show. Ini ada kalkulatornya. Check for updates. Apply estimated store all measurement. Oke, gue nggak lihat ya, gue nggak tahu cara capture yang cepat gimana, tapi mungkin kalian tahu, bisa tulis di komen untuk
pencet store yang cepat. Oke, jadi misalnya kita punya pengukuran seperti ini, kita nyalain generator, matiin dulu. Udah nggak kebaca guys. Apakah gua ada yang salah? Z-notch bener. Sepertinya kalau kita pakai loopback internalnya si open sound meter, kayaknya hasil delaynya tuh kurang tepat gitu ya. Gua akan coba pakai delay mekanik, pakai kabel gitu ya. Gua akan loopback di dalam sound card gua. Apakah dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik? Thank you semuanya udah nonton sampai sini. Gua akan lanjut ke part 2 untuk cara baca simple dari open sound meter. Tunggu aja videonya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dah, thank you guys.